Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri Rian Hidayat, NIM 10211923, kuliah di UIN STS Jambi, MK Politik Hukum Pidana. Baiklah, saya akan membuat video berdurasi sampai 15 menit untuk menjawab pertanyaan dari dosen pengampu. Yang soalnya yang pertama, jelaskan atau pengertian dari penal dan berbagai bentuk upaya penal. Baiklah, jawabannya ialah penal, biasa disebut dengan penal polisi, merupakan bentuk penggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya satu tindak pidana. Nah, adapun poin kedua dalam bentuk upaya penal ini, upayanya merupakan penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif. Tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukum terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Nah, jadi soal pertama ini ada berkaitannya ya. Jadi pengertian dari itu tadi adalah merupakan bentuk penanggulangannya suatu kejahatan. Nah, biasanya penal ini dalam bentuk penanggulangan sebuah kejahatan yang dilakukan. Nah, upaya atau berbagai bentuk upaya penal ini ya itu agar tidak terjadinya sang pelaku untuk melakukan kejahatan lagi, sehingga dibuatnya upaya tersebut. Ya, semoga mengerti dengan jawaban saya yang soal pertama ya. Baiklah, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Yang kedua adalah pengertian dan pemahaman upaya non-penal. Di soal nomor 2 ini terdapat lagi 2 poin ya. Di mana pertanyaannya yang pertama pengertian, yang kedua pemahaman upaya non-penal. Di sini nomor 2 non-penal, yang sedangkan nomor 1 tadi adalah penal saja. Lanjut ke jawabannya. Yang kedua, non-penal ini adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Maka itulah pengertian dari non-penal. Jadi, non-penal ini menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Terus upaya non-penal, upaya ini adalah melakukan penangkapan terhadap penjual kosmetik dengan razia. Sebenarnya bukan penjual kosmetik yang ilegal saja ya, semua yang berbarang ilegal sering diraziakan. Contohnya seperti tempat karaoke, hotel, penginapan, dan sebagainya. Ini sering sekali terjadinya razia, kemudian terhadap pelaku penjual atau yang biasa ilegal ini tertangkap basah sedang mengonsumsi yang ilegal-ilegal. Nah, di sini polisi langsung menangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diambil keterangan dan diajukan hingga pengadilan guna penjatuhan pidana bagi pelakunya. Nah, di sini ada hukumnya. Sehingga di negara hukum ini, hal yang melakukan ilegal-ilegal ini tentunya sangat tidak dibolehkan ya di negara kita, apalagi di negara hukum seperti ini. Jadi, upaya tersebut dilakukan agar negara kita damai.
tidak melakukan yang ilegal-ilegal seperti minuman ilegal, minuman keras tersebut, penjualannya, dan banyak-banyak hal yang lagi yang kita harus pahami. Sehingga tujuan yang sebenarnya ialah hanya untuk negara kita itu sendiri akan lebih baik lagi, dan anak penerus bangsa senantiasa tidak lagi pemikiran tidak jernih karena peminuman alkohol, termasuk aja dengan narkoba itu sudah salah sekali. Makanya dilakukan pencegahan dan ada undang-undang yang memberantas hal tersebut sehingga polisi berwenang untuk menangkapnya. Itulah biasanya dilakukan oleh razia. Tapi kalau yang ilegal biasanya dirazukan oleh Satpol PP, tapi kalau sudah ke ranah hukum itu polisi. Baik, sampai sini paham? Itulah soal dari nomor 2. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Yang ketiga adalah penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan. Jadi pengertiannya sudah tadi, sekarang soal ketiga ini lebih kenitik beratkan penanggulangan sebuah kejahatan.